Madate TV. Terima kasih karena masih setia bersama Madate TV, channel kesayangan kita semua. Uraian kita kali ini masih kelanjutan dari konten sebelumnya terkait bentang alam dan perilaku masyarakat di Kerajaan Balanipa Mandar yang termaktub dalam catatan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1912. Tentu saja, catatan bersejarah ini penting untuk dipaparkan dengan hanya sedikit melakukan proses editing pada teksnya agar memberi keleluasaan bagi pemirsa untuk memahami sejarah, karakteristik dan fakta unik manusia Mandar. Khususnya Kerajaan Balanipa melalui kacamata pemerintah Belanda pada masa itu. Dalam catatan tersebut disebutkan, wilayah Kerajaan Balanipa mempunyai iklim laut dengan mempunyai banyak musim. Pada kawasan pantai Balanipa, iklimnya panas dengan musim timur sangat kering, di mana pada musim timur berhembus angin kencang yang dinamai barubu, yang dapat membuat Teluk Mandar berbahaya bagi pelayaran pribumi. Adapun iklim di daerah-daerah pegunungan dianggap baik dengan curah hujan turun sepanjang tahun hingga tiba musim timur, curah hujan tetap tinggi. Oleh karena besarnya luasan hutan perawan di wilayah ini menunjukkan dampak sangat baik atas keadaan iklim dan air di dalam wilayah Kerajaan Balanipa. Kemudian, sebagian besar tanah Balanipa adalah tanah pegunungan, berbatu, dan tidak banyak yang dapat dilalui sebagai akses jalan. Selain itu, tanah di pegunungan kebanyakan kurang subur. Bila pun ditemukan lapisan yang subur, maka tidaklah signifikan. Selanjutnya, Kerajaan Balanipa merupakan daerah aliran dari dua sungai besar, yakni Kali Balanipa dan Kali Campalagian. Terkait kedua sungai ini, Kali Balanipa adalah saudara perempuan dari Kali Campalagian, namun sangat kurang dimanfaatkan. Kali Balanipa berhulu di daerah Kopean, mengalir hampir lurus ke selatan. Sedangkan Kali Campalagian, peran dan pemanfaatannya cukup penting dengan keberlangsungan aktivitas perdagangan melalui perahu-perahu dagang yang berlayar memasuki muaranya yang berpasir hingga menjangkau kawasan-kawasan penting di Campalagian. Terkait aktivitas pelayaran, garis pantai Kerajaan Balanipa cukup teratur, di mana dari arah barat ke timur ditemui beberapa tanjung penting, yakni Ujung Labuang, Ujung Buku, dan Ujung Mampie. Kedua ujung yang disebut pertama terkenal ganas oleh karena perairan penyeberangannya yang berbahaya dengan banyaknya karang di perairan tersebut. Kemudian, pelabuhan penting dan strategis antara lain berada di Teluk Balanipa yang juga tempat Kali Balanipa bermuara. Lalu Teluk Campalagian yang juga di situ Kali Campalagian bermuara, dan terakhir Teluk Mampie. Dalam hal kerajinan, terutama ditemukan pembuatan perahu, kelapa cungkil, minyak kelapa, dan kerajinan rumah tangga. Dapat dikatakan, kerajinan rumah tangga sangat sibuk dilakukan
dengan berbagai hasil olahan tenun, tikar, rotan, dan macam-macam bakul. Selanjutnya, orang membuat berbagai benda bambu bakar. Dijumpai tukang-tukang emas, perak, dan besi di beberapa tempat. Kerajinan rumah di sini membuahkan suatu tambahan penghasilan. Sementara tenunan dari seberang masih belum mendesak tenunan pribumi. Di kampung-kampung pesisir banyak dijumpai penenun layar, termasuk keperluan penangkapan ikan seperti jala dan lain-lain. Pada bidang pertanian, dijumpai budidaya tanaman padi pada tanah basah ataupun tanah kering. Usaha penanaman padi di atas tanah basah masih pada taraf rendah. Pengolahan tanah tidak dilakukan, sedang bajak sangat jarang dipergunakan. Pembibitan dilakukan di persemaian dengan menaburkan butiran-butiran benih. Bermacam-macam varietas padi diusahakan ditanam. Penanaman padi di kebun dilakukan bersamaan dengan penanaman jagung. Lalu, kapas ditanam sebagai tanaman kedua. Di kawasan pantai, sangat kaya akan pohon kelapa yang juga merupakan sumber penghasilan utama bagi penduduk. Buah-buahan lain banyak juga yang ditanam. Selanjutnya di Balanipa, peternakan yang sebenar-benarnya peternakan tidak ada. Walau dijumpai dalam skala kecil, pemeliharaan kuda, kerbau, kambing, dan bahkan domba. Lalu dalam hal kepemilikan tanah, disebutkan semua tanah umum adalah hak milik kerajaan dan diatur oleh pemerintah, yaitu Maradia dan Hadat secara bersama-sama. Setiap orang yang menginginkan tanah milik kerajaan, sekalipun dia bukan dari kalangan kerajaan atau orang asing, dapat memperoleh sebidang tanah untuk diolah. Dengan pemberian hak pengolahan tersebut, para pihak pengolah dimungkinkan mendapat hak milik pribadi atasnya. Dilanjutkan, tiap-tiap penduduk di kerajaan juga mendapat hak untuk mengolah hasil hutan. Namun dalam hal ini, kaum Hadat mempunyai hak istimewa menebang kayu guna pemakaian sendiri menurut kehendaknya. Hutan-hutan lebat masih tersedia dalam areal yang cukup luas dan ketentuan pengelolaannya oleh rakyat sendiri belum diatur. Hutan-hutan menghasilkan berbagai macam kayu pertukangan yang baik, yang walaupun dieksploitasi secara teratur tidaklah akan menguntungkan oleh karena rintangan besar dengan medan yang sulit untuk didatangi. Di Balanipa, perburuan sangat sedikit dilakukan karena minimnya keberadaan binatang liar. Perburuan tidak merupakan sumber penghasilan, hanya sebagai rekreasi dan kegemaran. Rusa-rusa diburu dengan anjing dan berkuda. Pada wilayah-wilayah pegunungan diburu apa yang dinamai tokata atau anuang. Binatang ini sangat langka dan bersembunyi di tempat-tempat yang tidak ditinggali oleh manusia. Dalam hal perikanan, penangkapan ikan di pantai menjadi suatu mata pencaharian karena Teluk Mandar kaya dengan berbagai jenis ikan. Metode pencarian ikan dilakukan dengan berbagai cara, baik yang menangkap ikan di dekat pantai maupun yang jauh keluar. Lalu, dalam hal perdagangan dan pelayaran, orang-orang Mandar yang tinggal dekat pantai adalah pedagang ulung. Perdagangan dan pelayaran merupakan sumber utama dari penghasilan mereka. Pelayaran untuk berdagang sangat jauh didatangi seperti Sumatera, Singapura, Malaka, Jawa, Kalimantan, dan Maluku. Muatan yang sering dibawa
adalah barang-barang tenunan, ikan, hasil pertanian, rotan, dan lain-lain. Sedangkan muatan balik dari seberang terdiri dari barang-barang tembaga, tembikar, barang kelontong, dan makanan. Muatan balik dari luar dijual di dalam negeri. Pelayaran muatan Bumi Putra di wilayah ini sebagian besar berada di dalam dominasi orang Mandar sendiri. Dengan perahu-perahu besarnya, mereka adalah pelaut berani. Perdagangan dalam negeri sangat berkembang. Berbagai pasar yang ada menarik perhatian kunjungan dan luar biasa ramainya. Pasar-pasar yang ramai ditemukan di Balanipa, Pambusuang, Campalagian, dan Mapili. Selain daripada itu, hampir di setiap kampung di pedalaman dijumpai pasar-pasar kecil. Selain barang-barang tenunan dan barang kelontongan, di pasar kecil pedalaman telah dijual berbagai bahan-bahan makanan pribumi, buah-buahan, dan barang kerajinan. Sebagai penutup, sesuai kutipan dari catatan ini disebutkan bahwa warung-warung bertumbuh makmur di kampung-kampung besar dan sebagai pelabuhan utama patutlah disebut Campalagian dan Balanipa.